Anda masih di lokasi yang sama, di mana memang acara Dewan Pimpinan Daerah APTRI Wilayah Kerja PG Kebon Agung ini dilaksanakan. Dan di sebelah kanan saya ini, saya sudah bersama dengan Bapak Sumitro Samadikon, selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTRI. Kita sapa dulu, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak tadi juga sudah mengisi ya Pak ya. Ada hal-hal penting di mana memang tema yang Bapak angkat ini adalah sinergitas petani tebu dengan industri gula nasional menuju kesejahteraan petani tebu dan swasembada gula. Bisa dijelaskan seperti apa itu Pak paparan Bapak tadi? Ya, terima kasih sebelumnya. Kami ingin sampaikan bahwa tantangan ke depan ini tidak mudah. Karena tidak mudah, kita harus bisa bersaing dengan produk yang sama di luar negeri. Karena setiap kita mengalami kekurangan, maka pemerintah melakukan importasi gula. Dan tentu karena di sana mekanisasi dan lain sebagainya sudah berjalan lebih di depan kita, maka kita tidak bisa disetarakan. Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi ini, kita harus tetap semangat untuk nanam tebu dengan meningkatkan produktivitas kita. Hal-hal yang menghambat, terutama kami sampaikan tadi kepada Pak Wabub, untuk diperjuangkan di sana adalah bibit yang tadi disampaikan. Kita masih perlu bibit yang itu harus sesuai dengan masa awal, masa tengah, masa akhir seperti disampaikan oleh Pak Ketua DPD tadi. Terus yang kedua juga jenis bibitnya yang kita bisa menghasilkan rendemen yang cukup tinggi. Yang berikutnya lagi adalah kesulitan kita untuk mencari pupuk. Pengadaan pupuk ini semenjak dikuranginya, bahkan nyaris hampir kita tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari ZA, dari pemerintah. Ini dikarenakan juga karena RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok kita ini dijadikan satu dengan tanaman pangan. Kita ini pola tanamnya, pola panennya beda. Kita 1 tahun panen 1 kali, sedangkan tanaman pangan yang misalnya padi itu bisa 2,5 kali ya, bisa bahkan ada yang 3 kali. Kalau RDKK kita harus dalam arti kita seolah-olah nunut di mereka, maka kita tidak akan bisa menyampaikan aspirasi kita. Apalagi kebutuhan pupuk kita ini beda dengan tanaman padi. Terus juga diberlakukannya subsidi kepada tanaman di luar tebu. Nyaris kita ambil. Kalau 1 hektar cuma 1 pintal itu sama dengan kita nggak dapat apa-apa. Oleh sebab itu kita ingin ada pupuk yang khusus untuk tanaman tebu dan itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Karena apa? Harga gula kita ini masih diatur. Kita ini HPP kita ini baru saja naik sekali. Habis itu kita kalau lihat ya, ada perbedaan yang sangat tinggi antara harga pasar dengan harga jual tebu kita. Oleh sebab itu pada saat impor kita pandang akan melebihi dari kebutuhan, maka pemerintah harus ikut cawe-cawe mengamankan tebu kita. Saya khawatir mengamankan gula kita. Saya khawatir nanti karena banyaknya gula yang beredar dari hasil impor, maka produksi gula kita ini nanti tidak ada yang menyerap. Yang berikutnya lagi adalah kredit. Kredit ini kita diharapkan bisa menikmati kredit usaha rakyat. Kita tahu tahun 2022 yang lalu udah disetujui dengan Permenko nomor 1 tahun 2022 bahwa tidak ada batasan kuota bagi peminjam KUR. Tapi hari ini diberlakukan, bahkan calon nasabah yang dia sudah pernah mendapatkan pembiayaan kredit yang sama dari perbankan yang lain, atau dia tidak boleh mendapatkan KUR. Ini sungguh suatu hal yang sulit untuk kita terima, karena kredit KUR ini harapannya dengan bunga, walaupun katanya mau ada progresif, nanti yang kedua dapat naik 1%. Bagaimana kita bisa mengalami kalau kita tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua? Nah, ini yang ada bibit, ada pupuk, ada perkreditan. Sesudah itu harga jual kita ini ditekan, nggak boleh lebih, ada HAP. Dari sana ada harga eceran tertinggi yang katanya nggak ada, tetap itu AAP. AAP itu sebetulnya harga cuan, tetapi lebih dari itu kita udah dilarang. Bagaimana kita bisa berkembang? Nah, ujungnya kalau penghasilan petani nanti berkurang, saya khawatir swasembada ini tidak akan bisa segera dicapai. Swasembada ini hanya menjadi mimpi saja, termasuk penambahan lahan. Saya khawatir lahan yang baru ada, tapi lahan yang lama ini tidak bisa bertahan karena pendapatan kita semakin berkurang. Jadi jangan biarkan petani kita ini rugi. Nah, keuntungan ini harus diperoleh dari termasuk diantaranya pabrik-pabrik milik BUMN yang sekarang itu udah tua, uzur, udah sebegitu. Itu tolong diganti dengan pabrik-pabrik yang baru sebagian milik bagi swasta, yang dia lebih modern. Karena apa? Pabrik BUMN itu lebih banyak. Itu seluruh Indonesia ada 36 pabrik. Dan yang terakhir, kami sangat bangga tanggapan dari pemerintah Kabupaten Malang cukup bagus, bahkan rapat kerja nasional yang insya Allah akan segera kita laksanakan setelah nanti bulan Ramadan setelah Hari Raya. Beliau memfasilitasi pelaksanaan itu yang nanti bisa menyerap aspirasi, karena kita tahu bahwa
Kabupaten Malang ini mendominasi produk gula seluruh Indonesia. Ini persentasenya paling tinggi di Malang ini. Jadi ini jangan kita sia-siakan semangat bagus dari Pak Bupati yang diterangkan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Baik Bapak. Untuk selanjutnya, untuk membangun sinergitas, apa saja yang bisa dilakukan untuk penyumbang terbesar gula terletak di Malang? Mengingat banyak hal kendala ya Pak ya. Tapi di sini tetap struggle, termasuk ada perbedaan mulai dari yang Bapak sebutkan tadi, seperti mungkin operatornya, barang-barang yang sudah tua. Nah, perbedaan-perbedaan signifikan ini menimbulkan harga gula tetap sama. Nah, ini gamblingnya bagaimana Pak solusinya? Satu hal yang perlu diketahui bahwa Malang ini ada 2 pabrik gula besar. Yang satu itu Kebon Agung, itu pabrik gula swasta Indonesia, karena dia milik para purnawirawan kita dari BI, berarti dia tetap dalam negeri ya, sahamnya dari dalam negeri, tapi swasta, sehingga dia lebih fleksibel untuk manuver. Yang kedua berikutnya ada Krebet Baru. Krebet Baru itu termasuk pabrik gula besar juga. Dia dimiliki oleh BUMN yang lebih punya pergerakan fleksibel dibanding PTPN yang juga lebih punya pabrik besar. Karena PT RNI itu pabriknya hanya ada di RNI 1 dan RNI 2. R1 di Jawa Timur ada 3 pabrik, RNI 2 ada di Jawa Barat. Dan dia lebih bisa bermanuver. Kita berharap 2 pabrik ini akan menjadi motor penggerak karena petani-petani di Malang ini relatif jauh lebih beruntung dari petani-petani kita di daerah lain. Produksi tebu di Malang, bahkan kita pernah melihat ada lebih dari 2 kali, dari 1 hektar itu sendiri, lebih dari 2 kali dari produk petani yang tebu di daerah yang lain. Bahkan kalau di daerah saya mungkin bisa 3 kalinya. Nah, potensi ini harus dibarengi dengan tanaman yang rendemennya bagus, yang masaknya itu bisa dibagi antara awal, tengah, dan akhir. Kalau itu maka seluruh produksi petani tebu yang ada di Malang ini akan mendapatkan rendemen yang bagus. Jadi kualitasnya bagus, kuantitinya juga tinggi, maka pendapatan petani Malang ini akan menjadi percontohan untuk petani seluruh Indonesia. Jadi ini berdaya tahan petani Malang ini lebih besar daripada petani-petani yang lain. Nah, pabriknya juga begitu. Ini lebih dan dia lebih jauh lebih modern dari pabrik yang lain milik BUMN gitu. Baik. Yang terakhir Bapak, untuk harapan sendiri kepada seluruh petani di sini yang hadir di sini, silakan Bapak. Saya berharap petani tebu khususon di Kebon Agung dan wilayah Kabupaten Malang ini tetap bersatu padu melalui organisasi yang ada, baik Asosiasi Petani Tebu Rakyat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat. Ini tetap menjalin satu kesamaan pendapat, dan halangan atau hambatan yang ada ini mari kita tetap selesaikan, kita perjuangkan, karena tantangan ini biasanya memberikan kita akan lebih semangat lagi untuk melawan. Terima kasih. Harus bersatu padu, solid ya Pak bahasanya. Harus solid. Baik, terima kasih ya Bapak Sumintro Sambadikon. Semoga sukses selalu. Dimana memang beliau ini banyak sekali tadi masukan-masukan. Semoga kedepannya juga akan menimbulkan atau berdampak kedepannya seperti yang sudah kita dengar bahwasanya setelah Hari Raya ada rapat lagi. Seperti itu ya Pak ya. Rapat kerja nasional. Iya, rapat kerja lingkupnya lebih luas ya. Ya, lebih besar lagi berarti Pak ya. Di Malang, ditempatkan di Malang. Iya, di mana itu Pak? Insya Di Allah tadi Pendopo. Sudah di tempat di Pendopo, bahkan tidak hanya 1 hari, bisa 2 hari, dan seluruhnya akan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Malang. Bukan main, saya terima kasih. Terima kasih ya untuk Bapak Didi ya tadi ya. Baik pemirsa, itu tadi ya, dengan Bapak Sumintro banyak sekali yang sudah kita dapat ilmunya. Saya Denis Farida beserta kru di sini Paga TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.